Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa manna alaina bih wa akhrajana fi khairi ummatin wa nasaluhu at-taufiqa lima yuhibbu wa yarda wal hifdha mimma yakrahu wa yashad. Wa nusalli wa nusallimu ala habibina wa sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ikhwana fiddin, a'azzani Allahu wa iyyakum. Kita masuk pada hadis yang berikutnya. Hadis yang ke-12 pada cetakan saya, yaitu berkata Al-Hafidh Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, dari Anas bin Malik yang Allah telah meridainya, dia berkata, Ja'a a'rabiyun fabala fi ta'ifatil masjid. Suatu ketika datang seorang Arabi, Arab Badui primitif, fabala fi ta'ifatil masjid, lalu dia kencing di salah satu sudut masjid. Fazajarahun nas, maka orang-orang pun mencerca dia, yakni para sahabat mencercanya. Fanahahumun Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang mereka, mencegah mereka. Falamma qadha qawlahu amara Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bidanubin min ma'in fa uhriqa alaihi. Maka tatkala orang ini dia selesai daripada kencingnya, yaitu ketika dia kencing, para sahabat menghardiknya, Nabi larang, biarkan dia. Jadi dia terus kencing saja, dibiarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi setelah selesai dia kencing, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam perintah untuk datangkan satu ember air, danubin min ma'in, satu ember air. Fa uhrika alaihi, lalu air tersebut dituangkan di atas tempat di mana Badui tersebut kencing tersebut. Nah, kata Al-Hafidh muttafaqun alaih, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya. Akhwana fiddin azzani Allah wa iyyakum, muttafaqun alaih itu artinya hadis yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya. Secara istilah, secara ilmu hadis, maknanya adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dengan sanad dan matan yang sama. Ya, pada umumnya sanadnya sama, narasumbernya sama, matannya juga sama. Itu muttafaqun alaih. Walaupun nanti kalau ada perbedaan sedikit lafadz, nanti biasanya para ahlul hadis mengatakan walafdun lil Bukhari atau walafdun lil Muslim. Ini lafadz Bukhari atau lafadz Muslim. Tapi kalau seandainya mereka berdua meriwayatkan dengan lafadz yang berbeda atau dengan sanad yang berbeda, itu biasanya para ulama mengatakan rawahu al-Bukhariyu wa Muslim, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi beda ya, beda antara muttafaqun alaih dan Bukhari dan
Muslim. Mafhum ya ikhwan? Wadih? Jelas ya? Nah, baik. Kemudian di sini ada beberapa permasalahan penting sebelum kita jelaskan ini hadis. Hadis ini dikeluarkan oleh hadis muttafaqun alaih dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Kita tahu ya, Anas bin Malik bin Nadhr, nama kunyanya adalah Abu Hamzah al-Ash'ari al-Ansari al-Khazraji. Dia orang Ansar, dia dari kabilah Khazraj. Dari kabilah apa? Khazraj. Nah, jadi Anas bin Malik ini bukan bapaknya Imam Malik ya, beda. Imam Malik itu dari Yaman. Kalau Anas bin Malik ini orang Madinah asli, orang Ansar, suku apa? Khazraj. Ya, taib. Nama kunyanya Abu Hamzah. Al-Imam sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu ini ada satu peristiwa penting berkaitan dengan beliau. Yakni beliau itu pada usia 10 tahun itu Nabi datang di kota Madinah. Dan Nabi datang di kota Madinah ketika itu Anas bin Malik umurnya 10 tahun. Nah begitu Nabi datang maka ibunya Anas bin Malik ini namanya Ummu Sulaim. Ummu Sulaim itu wanita yang maharnya paling termahal dalam Islam. Sepanjang sejarah agama ini wanita yang maharnya paling mahal itu adalah Ummu Sulaim. Maharnya berapa unta? Bukan. Tapi maharnya adalah keislaman suaminya Abu Talhah. Kalau mau masuk Islam dengan saya bisa. Saya tidak mau. Wih, kamu mau apa? Dikejar-kejar. Saya harta ada, saya ini ada, itu ada. Jadi enggak, kita beda keyakinan, tidak bisa. Sudah saya masuk Islam. Kalau kamu masuk Islam bisa. Ya sudah saya masuk Islam, maka masuklah Islam. Maka itulah maharnya Ummu Sulaim. Maka dalam sepanjang sejarah para sahabiat itu termasuk mahar paling termahal dalam sejarah Islam itu adalah maharnya Ummu Sulaim. Subhanallah ya. Nah, setelah itu bapak sambungnya ya, ketika Ummu Sulaim menikah dengan bapak sambungnya Anas bin Malik. Jadi Anas bin Malik itu bapaknya Nasrani dan dia tidak langgeng hidup di Madinah. Dia pergi dari kota Madinah dan dia mati dalam keadaan kafir ya. Nah, Anas bin Malik ketika usia 10 tahun itu mamanya Ummu Sulaim bawa dia datang ke hadapan Rasulullah dan di kota Madinah, dan dia serahkan Anas bin Malik kepada Rasulullah untuk berkhidmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sering dikatakan begini, Anas bin Malik itu adalah khadimun Nabi sallallahu alaihi wasallam, pelayan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik berteman dengan Nabi selama 10 tahun. Nah, begitu di tahun ke-20 Hijriah itu Anas bin Malik dia berusia 20 tahun, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Jadi dari usia 10 tahun dia berteman dengan Nabi, dia melayani Nabi selama 10 tahun. Suatu ketika ada satu doa yang paling bagus Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada Anas bin Malik, yaitu apa kata Nabi? Allahumma akthir malahu wa waladahu wa adkhilhul jannah. Ya Allah, banyakkanlah hartanya dan banyakkanlah anaknya dan masukkanlah dia ke dalam surga. Maka apa kata Anas bin Malik? Ra'aitu isnataini wa ana arju ats-tsalitsah. Begitu waktu berlalu panjang, Nabi sudah meninggal, Anas bin Malik dia sampaikan kepada murid-muridnya bahwa kata dia apa? Ra'aitu isnatain. Saya sudah lihat 2 hal. Dari 3 doa Nabi ini 2 saya sudah lihat, sudah saksikan. Ya, Nabi doa dia 3, apa itu? Banyak harta, banyak anak, dan masuk surga. Kata dia 2 saya sudah saksikan, yaitu banyak harta.
Jadi kalau pohon kurma kebunnya Anas bin Malik itu, kalau kurma 1 tahun sekali berbuah, itu punya Anas bin Malik 1 tahun 2 kali berbuah. Subhanallah, ya, 2 kali panen. Anaknya banyak sekali, ya, lebih dari 100 orang anak Anas bin Malik. Ya, kita sekarang anak 11 sudah pusing, ya, pusing. Memang dulu belum ada sekolah, jadi kita nggak ngantar-ngantar anak-anak sekolah, ya. Jadi nggak repot. 20 pun nggak apa-apa. Kalau dulu 20, ya Allah, ngantar sana, ngantar sini, ngantar balik dari ngantar sudah malam. Udah apa? Udah malam. Ya. Nah, tapi jangan tersinggung kemudian nggak ngaji karena singgung-singgung, ya. Nggak boleh. Ngaji itu memperbaiki diri. Kalau tersinggung, ya itu ada pada diri kita, ya rupa. Kalau nggak tersinggung sudah jadi malaikat. Ya, nggak ada materi yang bisa singgung lagi karena udah benar semua, udah jadi malaikat. Ya, nah, jangan Ibnu Mas'ud badan kecil, nggak ngegame, tersinggung. Akhirnya, wah ini bicara-bicara kita yang ngegame ini nggak ngaji lagi, nggak boleh. Nggak ada urusan di situ, nggak ada urusan. Ya, urusannya adalah apa? Ngaji itu adalah aplikasi daripada ilmu. Jadi kalau ada ilmu yang menimpa diri kita yang belum kita aplikasikan atau kita salah aplikasi, ya kita benarin. Karena itu namanya majelis memperbaiki diri. Tidak boleh mentalnya tuh mental melankolis, tidak boleh. Mental ngeping itu nggak boleh. Ya, apa ya ikhwan? Orang kalau ngaji. Kemudian apa kata Anas bin Malik? Saya sudah lihat 2 hal. Kayak harta banyak, anak-anak banyak. Dan apa kata dia? Kata Anas bin Malik, wa arju ats-tsalitsa, wa ana arju ats-tsalitsa. Saya berharap saya bisa saksikan yang ketiga. Apa itu? Adkhilhul jannah, masuk surga. Subhanallah, ya. Nah, ikhwan fillah azza Allah wa iyyakum, Anas bin Malik ini wafat pada tahun 90 Hijriah. Wafat pada tahun 90 Hijriah. Ya, dan dia termasuk sahabat-sahabat yang terakhir wafat di kota Kufah. Tapi bukan sahabat yang terakhir wafat. Tapi kalau di kota Kufah dia termasuk orang yang terakhir berada di arisan para ulama yang para sahabat yang terakhir wafat. Baik. Kemudian di sini ada hadis ini, kita lihat di sini kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bahwa jaa Arabiyun fabala fi ta'ifatil masjid. Datang seorang Arab Badui lalu dia kencing di salah satu sudut masjid. Nah, para ulama kemudian membahas Arabi ini siapa? Iya. Arabi Badui yang dimaksudkan dalam hadis ini siapa? Akhirnya mereka bahas. Ada beberapa riwayat yang menyebutkan nama orang ini. Di antaranya kurang lebih ada 2 riwayat yang menyebutkan bahwa namanya adalah Dzul Khuwaisirah. Tetapi riwayat-riwayat tersebut adalah dhaif. Riwayat-riwayat tersebut adalah dhaif. Sehingga tidak ada satu riwayat pun yang sampai kepada kita yang mengatakan bahwa atau memastikan kepada kita nama Arabi ini siapa. Iya, baik, itu yang pertama. Kemudian berikut ikhwan fillah azza Allah wa iyyakum, hadis ini adalah hadis yang sahih. Maka dari hadis yang mulia ini ada beberapa pelajaran penting. Perhatikan di sini bahwa Arab Badui datang kencing di masjid, kemudian para sahabat menghardik dia, lalu Nabi larang, nggak boleh hardik dia. Dia selesai kencing dan kemudian baru Nabi perintahkan datangkan seember air dan ember itu dituang di atas bekas kencingnya Arabi tersebut. Maka dari hadis yang mulia ini ada beberapa pelajaran penting, ya. Pelajaran yang pertama, hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa al-haditsu dalilun ala wujubil inayati bil masajid wahtiramiha wa tanzihiha minal bauli wal adirati wa sairil aqtar. Itu apa? Hadis ini dalil tentang wajibnya menjaga masjid. Masjid itu wajib dijaga, ya, dipelihara. Wahtiramiha, dan memuliakan dia. Wa tanzihiha, dan membersihkan dia. Dari apa? Minal bauli wal adirah.
dari kencing dan kotoran-kotoran. Dari kencing dan apa? Kotoran. Wasairil aqdar, dan segala macam hal yang dapat mengotori. Ya, masjid itu memang kebersihan masjid harus dijaga ya. Maka dari itu barang-barang yang ada di dalam masjid itu dalam pembahasan fikih itu namanya hakud dakwah. Barang-barang yang ada, segala sesuatu yang ada di dalam masjid itu namanya hakud dakwah. Hakud dakwah itu punya umat. Persoalannya begini. Kalau punya pribadi dirusakin oleh orang, itu diganti nggak? Wajib diganti nggak? Wajib mengganti. Jadi seorang dia merusakin barang orang lain, berarti dia wajib menggantinya. Sekarang ini bukan kepemilikan pribadi, ini milik umat, barang masjid dirusakin. Misalnya anak-anak kecil rusakin keran-keran air di masjid misalnya, gayung-gayung dipecahkan sama mereka, ember-ember di masjid dipecahkan sama mereka, diganti nggak? Diganti nggak? Nah, wajib bagi mereka untuk mengganti. Wajib baginya untuk apa? Mengganti. Walaupun itu adalah hak umat, dia wajib menggantinya dan dia hibahkan sebagai hak umat. Loh Ustadz, yang mengganti, yang merusaknya anak kecil enggak. Beban syariat mengatakan anak itu apabila dia sudah balik maka dia wajib mengganti. Kalau dia belum balik maka ahli warisnya yang mengganti, orang tuanya yang mengganti. Ya, maka hati-hati kalau kegiatan-kegiatan di masjid, barang-barang di masjid itu harus dipelihara. Ya kan apa? Karena itu adalah hak apa? Hak dakwah, hak umat. Siapa yang merusaknya dia wajib menggantinya, tanggungannya atas diri. Tanggungannya atas dirinya. Kalau dia masih kecil, orang tuanya yang berkewajiban untuk mengganti dengan harta mereka. Ya, nah, maka kemudian ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum, di sini pertama wajib ya. Maka cabangan dari permasalahan ini adalah termasuk diantaranya memelihara barang-barang yang merupakan hak dakwah yang ada di masjid, hak umat. Wa hadza yukhadhu min zajrin nasi li hadzal a'rabi mubadaratihim ilal inkari alaihi. Di sini di mana kita mengambil pelajaran bahwa wajib untuk menjaga masjid itu, dan wajib memuliakan masjid, wajib menjagakan kebersihan masjid. Itu dari mana pendalilannya? Pendalilannya dari para sahabat itu mengingkari Badui tersebut secara langsung. Yakni mereka tidak tunggu, tapi begitu mereka melihat dia melakukan hal itu langsung mereka ingkari. Ini menunjukkan bahwa apa? Karena orang Arabi ini melanggar adab-adab yang semestinya ada di masjid. Paham ya? Baik. Maka di sini ada cabangan masalah. Dari faedah pertama ini ada cabangan masalah. Cabangan masalahnya itu apa? Cabangan masalahnya adalah wajib mengingkari setiap kemungkaran. Kencing di masjid itu kemungkaran apa bukan? Ketika disaksikan oleh para sahabat, mereka ingkari apa enggak? Ingkari. Mereka tidak menganggap ini normalisasi, hal yang biasa saja. Tetapi mereka mengingkari. Maka muncul dari permasalahan ini kaidah bahwa wajib mengingkari setiap kemungkaran. Kalau ditanyakan kepada kita, sebatas mana kewajiban itu? Mana tawabit? Batasan-batasan dalam mengingkari kemungkaran? Maka disebutkan di dalam hadis, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bi lisani fa illam yastati fa bi qalbi wa dzalika ataful iman. Dawabitnya dalam merubah kemungkaran itu adalah dengan tangan kalau mampu, kalau tidak mampu ya dengan lisan nasihat, kalau tidak mampu ya dengan hati. Ala kulli hal, setiap kemungkaran itu harus dirubah. Ya. Nah, ini kaidah pertama. Apakah mengingkari kemungkaran itu dia adalah kaidah yang ada batasannya? Ada batasannya. Batasannya apa? Batasannya disebutkan di dalam kaidah. Para ulama mengatakan begini, bahwa kemungkaran itu wajib dihilangkan tatkala penghalangnya tidak ada. Tapi ketika ada penghalang, maka tidak boleh dihilangkan.
Paham maksudnya? Wadih. Contoh kasus di sini apa? Contoh kasus di sini adalah ketika para sahabat menyaksikan bahwa kencing di masjid itu adalah kemungkaran, mereka mengingkarinya. Tapi Nabi melarang. Kenapa Nabi melarang mereka menghardiksa orang ini, Arabi ini? Para fuqaha, para pensyarah kitab mengatakan bahwa karena ketika orang ini dicegah langsung ketika itu akan terjadi kemudaratan. Yaitu apa? Dia bisa kencing sambil berjalan, maka kencing akan tercecer di mana-mana, akan semakin sulit dibersihkan. Yang kedua, atau dia bisa kaget, dia berhenti kencing, dan ini mudarat untuk dirinya, bisa terjadi penyakit pada dirinya. Makanya dari itu kata para ulama begini, bahwa ad-darar la yuzalu bimithliha. Perhatikan kaidahnya, ad-darar la yuzalu bimithliha. Kemudaratan tidak boleh dihilangkan dengan mendatangkan kemudaratan yang semisal. Kalau seseorang dia merubah kemungkaran, tapi hasilnya dari merubah kemungkaran itu ada kemungkaran yang semisal, ini tidak boleh. Apalagi sampai menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Maka ketika Nabi memahami bahwa hardikan para sahabat itu dapat menimbulkan kemungkaran yang lebih besar, maka Nabi mencegah mereka. Inilah para ulama mengatakan ad-darar la yuzalu bimithliha. Kemudaratan tidak boleh dihilangkan dengan menimbulkan kemudaratan yang semisal. Paham ya? Kaidah yang kedua, kemudaratan wajib dihilangkan tatkala hilangnya al-mawani. Tatkala tidak ada penghalang. Makanya dari itu ketika Arab Badui ini selesai kencing, Nabi perintahkan ambil apa? Ambil air dan disiram di apa? Atas kencingnya itu. Kenapa Nabi perintahkan ambil air disiram dan orang ini dinasihati? Karena penghalang untuk mencegah dia itu sudah tidak ada. Paham ya? Paham ya kawan? Baik. Wadih ya kawan? Baik. Faedah yang berikut dari hadis yang mulia ini, bahwasanya al-hadis dalilun ala anna al-ardha idza asabatha najasatun fa innaha tathuru bisabbil ma'i alal makanin najisi biduni tikrarin. Sawa'un akanatil ardu rahwatun am solbatan. Rahwatan am solbatan. Tanah apa pun. Akanatil ardu rahwatan am solbatan. Nah, maksudnya begini, hadits ini menjadi dalil bahwa tanah yang terkena najis, ya, itu disucikan dengan disiramkan air di atas najis itu tanpa harus mengulang-ulang. Tanpa harus apa? Mengulang-ulang. Dari mana pendalilannya? Nabi perintah para sahabat ambil 1 ember air disiram di situ saja, nggak diulangi 3 kali 2 kali enggak. Ya sudah 1 ember air disiram di situ sudah cukup tanpa ulang. Kalau tanah disirami tersebut. Kemudian apa? Sama saja. Apakah tanah itu adalah tanah yang lunak, becek, ataukah tanah itu adalah tanah yang kering, tanah yang solbah, tanah yang kering. Mafhum ya? Faedah yang ke berapa nih? Faedah yang kedua. Dari faedah yang kedua ini ada cabangan masalah. Apa cabangan masalahnya? Apakah air adalah syarat dalam membersihkan najis itu, kencing itu? Apakah air adalah syarat untuk membersihkan apa? Najis kencing tersebut. Ya, yakni maka jumhur ulama mengatakan air adalah syarat. Air adalah syarat. Sehingga mereka mengatakan kalau seandainya kencing itu dia kering karena matahari atau udara, ini tidak cukup. Ini tidak cukup. Apa pendalilannya? Nanti kita berikan bantahan mana yang kita anggap kuat. Tapi jumhur ulama mengatakan bahwa apa? Air adalah syarat dalam membersihkan najis kencing yang terdapat di tanah. Ya. Atau di mana saja. Air adalah syarat. Sebab apa? Sebab kalau seandainya sinar matahari, udara, itu dapat menghilangkan
najis, maka Nabi tidak perlu memerintahkan para sahabat mendatangkan air. Paham ya kan? Mendatangkan apa? Air. Nabi tidak perlu memerintahkan para sahabat untuk mendatangkan air supaya apa? Siram najis tersebut. Ini pendapat jumhur. Ini pendapat jumhur. Tetapi pendapat Abu Hanifah, Al-Imam Abu Hanifah mengatakan bahwasanya air bukan syarat. Air bukan syarat. Kenapa? Karena kalau najis itu dia kering karena sinar matahari, karena udara atau lamanya dia mengendap di situ sehingga zatnya sudah tidak ada, maka dengan sendirinya dia sudah bersih. Begitu kata Al-Imam Abu Hanifah. Kenapa? Karena logikanya adalah yang menjadi najis itu adalah zat najis itu. Paham ya? Maka zat najis itu katakanlah misalnya kencing. Yang najis itu apa? Kencing itu. Ketika kencing itu hilang, maka zat najis itu hilang apa enggak? Hilang. Namun ketika zat yang najis itu hilang, maka secara hukum hilanglah, maka dia harus kembali kepada asal. Ya, paham ya? Misalnya nih, asal daripada tanah itu suci apa najis? Ya, saya kalau banyak berikan contoh-contoh begini, kalau kadang-kadang contoh kena orang nggak boleh tersinggung, langsung nggak mau ngaji lagi. Ya, nanti saya susah kasih contoh. Ya. Ya, sedikit-sedikit tersinggung nggak mau ngaji. Akhirnya kita susah kasih contoh, baca letterlek, nggak paham. Iya, paham ya? Nah, berarti kan, tanah itu najis apa bukan? Bukan. Sekarang ada kotoran anjing atau bangkai ayam. Bangkai ayam najis nggak? Najis. Dibakar sampai berubah jadi debu tanah. Najis nggak? Hah? Debu dari hasil bakaran bangkai ini najis apa bukan? Apakah dia masih menjadi daging ayam yang bangkai atau dia telah jadi tanah? Maka zatnya telah berubah dari najis kepada zat yang suci. Dengan demikian maka hilanglah najis itu, dia setelah menjadi suci. Begitu, paham ya? Mafhum ya? Dan inilah logika asumsi yang dibangun dalam mazhab Hanafi, dipegang oleh sejumlah ulama, dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan oleh Abul Barakat Ibnu Taimiyah. Nanti antum bingung siapa Abul Barakat Ibnu Taimiyah? Abul Barakat Ibnu Taimiyah dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah beda ya. Kalau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ma'ruf, Abul Barakat Ibnu Taimiyah itu kakeknya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya, namanya siapa? Majduddin Abul Barakat. Apakah beliau seorang alim? Alim besar. Karangannya banyak. Salah satu karangannya yang paling terkenal adalah Al-Muntaqa. Ya, Al-Muntaqa. Al-Muntaqa ini kemudian disyarah oleh Al-Imam Asy-Syaukani, jadilah kitab Nailul Autar. Jadi Nailul Autar itu matannya adalah kitab Al-Muntaqa. Paham ya, kawan? Ya. Kalau kita mau nukil kitab, kita belum tahu seluk-beluk kitab, susah. Ya. Nah, jadi Nailul Autar itu kitab syarah. Penulisnya adalah Al-Imam Asy-Syaukani. Aslinya kitab matannya itu namanya Al-Muntaqa. Ya. Itu ditulis oleh siapa? Majduddin Abul Barakat Ibnu Taimiyah, kakeknya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Iya. Mafhum ya, ikhwan? Taib. Juga pendapat ini dikuatkan oleh Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam Syarhul Mumti'. Pendapat Abu Hanifah ini dikuatkan oleh Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin dalam Syarhul Mumti'. Dan ini yang saya pandang kuat. Loh Ustaz, tapi kan logikanya jumhur mengatakan kalau seandainya selain air bisa mensucikan, kenapa Nabi memerintahkan untuk apa? Bawa air ketika itu. Maka kita katakan bahwa yang pertama, memang air itu adalah alat untuk membersihkan. Tapi air alat membersihkan bukan berarti tertutup kemungkinan ada benda-benda lain sebagai alat pembersih selain air.
Mau? Satu. Yang kedua, perintah Nabi untuk segera membersihkan itu adalah karena kewajiban bersegera dalam membersihkan najis. Jadi najis itu nggak boleh dibiarkan begitu saja terus sampai nggak boleh. Ketika ada najis segera harus dibersihkan. Kalau kita tunggu sampai matahari harus membersihkannya, maka itu butuh proses lama dan bisa jadi kondisi najisnya tersamarkan, sementara najisnya masih ada, sementara itu adalah masjid dan orang-orang datang sholat di situ, berbahaya. Mafhum nggak? Jadi perintah Nabi untuk mendatangkan air itu bukan berarti menunjukkan adalah air adalah syarat, tetapi menunjukkan bahwa najis itu harus segera dihilangkan dengan cara yang paling termudah, dan cara menghilangkan najis dengan yang paling termudah adalah apa? Menggunakan air. Itu apa? Jawaban atas pendalilan jumhur. Kalau antum katakan apa pendalilannya, banyak sekali. Kalau saya bisa bacakan, nukilkan kepada antum berlembar-lembar, tapi tidak usah. Nanti tambah panjang pelajaran kita. Cukup antum memahami bagaimana rangka berpikir para ulama dalam beristidlal mengeluarkan hukum. Iya. Mafhum ya ikhwan? Sampai di sini paham? Hadits ini juga merupakan dalil. Faedah yang berikut, faedah yang keberapa? Faedah yang ketiga, hadits ini merupakan dalil bantahan terhadap madhab Hanafi yang mengatakan tanah yang dikencingi itu harus digali dan dibuang. Harus apa? Digali dan dibuang. Jadi kalau orang bilang, wah tanah tidak boleh kencing, harus digali dan dibuang. Sah nggak tuh ucapannya? Hah? Jangan antum bilang nggak sah. Sah nggak? Ucapan dia tuh sah nggak? Ucapan dia ada dalil nggak? Bukan dalil dari apa yang merupakan dalil dalam agama, tapi ucapan dia ada kaul ulama nggak? Nah, ada. Siapa ulama yang berpendapat demikian? Al-Imam Abu Hanifah. Al-Imam Abu Hanifah bukan guru antum. Ya, antum kira Al-Imam Abu Hanifah nggak alim? Alim. Di sini baru saja kita lewati bahwa pendapat Imam Abu Hanifah bertentangan dengan jumhur. Ternyata para ahli tahqiq menguatkan pendapat Abu Hanifah. Alim nggak? Alim. Tapi dalam satu kondisi beliau juga ada keliru. Inilah sebabnya dalam beragama itu tidak boleh ta'assub madhabi. Tidak boleh fanatik madhab. Kenapa? Karena tidak ada manusia yang maksum. Bisa jadi di bab ini dia benar, bisa jadi di bab itu dia keliru. Tidak ada yang maksum. Ya. Maka sangat keliru kalau kita mendakwakan manusia supaya harus apa? Ta'assub madhabi. Ini lagi-lagi bantahan. Kalau kita belajar fikih, itu bantahan terhadap ta'assub madhab. Sekian banyak persoalan fikih bantahan terhadap ta'assub madhab. Ya. Maka ikhwan, Al-Imam Abu Hanifah mengatakan tanah yang dikencingi itu sebelum disirami, digali dan dibuang. Itu madhab Hanafi. Madhab apa? Hanafi. Jadi kalau ada orang berpendapat, nah, harus digali dan dibuang. Gimana? Antum menyikapi dia? Ya? Kalau dia bilang ke antum gini, ini ada pendapat ulama. Lalu antum harus ngomong apa? Hah? Harus ngomong apa kalau dia katakan ini ada pendapat ulama? Dan yang dia ngomong ini pendapat ulama ini bukan sekelas Syekh-Albani, bukan. Ulama yang kredibilitasnya jauh lebih tinggi. Yaitu siapa? Abu Hanifah. Abu Hanifah tuh antum tahu siapa Abu Hanifah? Gurunya Imam Malik. Antum tahu siapa Imam Malik? Gurunya Al-Imam Asy-Syafi'i. Iya. Antum tahu siapa Al-Imam Asy-Syafi'i? Ma'ruf. Dah butuh rekomendasi lagi. Ma'ruf. Ya. Al-Imam Asy-Syafi'i rahmatullah alaih. Paham ya ikhwan? Kalau ada orang bilang, wah ini ada ulama yang berkata, maka antum harus katakan begini. Setiap perkataan manusia itu bisa diambil dan bisa ditolak. Pendapat yang tidak ditolak adalah pendapat yang dibangun di atas dalil. Maka dari itu kalau Abu Hanifah berpendapat demikian, kita katakan hat burhanakum. Mana dalilnya yang pendapat tersebut dibangun di atasnya.
Kalau dia katakan tidak ada dalilnya, ini kias, maka kita katakan kias itu terbantahkan dengan kasus yang ada di dalam hadis, yaitu hadis Anas bin Malik yang dimana badui kencing di masjid, Rasulullah tidak gali tanahnya, tapi Rasulullah cukup memerintahkan sahabat menyiram air di atasnya saja. Kaul Abu Hanifah terbantahkan dengan dalil apa? Terbantahkan. Mana yang antum ikuti? Hah? Dalil. Baik, mafhum sampai di situ ya, kawan? Paham ya? Baik. Kemudian faedah yang berikut dari hadis yang mulia ini menunjukkan kepada kita bahwasanya wujubur rifqi bil jahil fit ta'lim, atau saya sering katakan begini, husnu tariqatin Nabi sallallahu alaihi wasallam fit ta'lim, atau bagusnya cara Nabi dalam mengajar, atau paling baik kita katakan wujubur rifqi ya bil jahil fit ta'lim, wajibnya bersikap lembut kepada orang jahil dalam mengajar dia. Orang jahil dalam mengajar dia. Kenapa kita harus katakan orang jahil? Jahil itu apa? Jahil itu apa? Hah? Jahil itu? Coba siapa punya kamus Al-Munawwir? Coba lihat di situ. Jahil apa artinya? Jahil. Hah? Bodoh. Tapi kalau bilang bodoh marah nggak? Hah? Nggak boleh marah, itu bahasa baku. Jahil ya bodoh. Mau pakai bahasa apa lagi? Kalau orang bilang bodoh, itu antum marah nggak? Ya kalau orang jahil itu apa definisi jahil? Definisi jahil itu apa? Jahil itu tidak tahu. Jahil itu menyelisihi hakikat. Jahil itu menyelisihi kenyataan. Jadi sesuatu yang menyelisihi kenyataan itu jahil nggak? Jahil. Sesuatu yang menyelisihi kenyataan itu bodoh nggak? Bodoh. Itu biasa saja. Jadi di dalam disiplin keilmuan, keilmiahan itu tidak boleh main-main perasaan, tidak boleh. Ya, tidak boleh. Biasa saja. Itu hal-hal yang biasa dalam dunia akademisi. Itu hal-hal yang biasa. Sehingga kalau antum dapati keterangan-keterangannya Syekh Albani itu biasanya begini. Kalau Syekh Albani banyak membantah, apalagi beliau membantah seperti Syekh At-Tuwaijiri. Alim juga, tapi kata beliau begini, layak tar. Jangan tertipu. Nah itu kalau kita bahasa perasaan, wah, seolah-olah Syekh At-Tuwaijiri penipu nih. Bukan. Ya, mafhum ya? Paham ya, kawan? Tapi itu biasa dalam dunia akademisi. Biasa. Orang-orang yang ilmiah dalam belajar, dalam mengkritik, dalam mempertahankan argumen-argumen mereka ketika berdalil, itu biasa. Itu apa? Biasa. Kemudian antum lihat di sini ada dalil di sini bahwa wujubur rifqi bil jahil fit ta'lim. Wajibnya bersikap lembut kepada orang jahil dalam mengajar. Perhatikan, kenapa harus orang jahil? Karena kalau orang ngeyel beda perlakuannya. Kalau orang yang ikhtifafan wa inadan beda. Orang yang melakukan pelanggaran karena meremehkan, orang yang melakukan pelanggaran karena menentang. Orang Ambon bilang kepala batu. Kepala batu itu ngeyel. Ya, itu beda perlakuannya. Maka dari itu perlakuan Rasulullah kepada orang Badui ini, ketika dia kencing, sahabat marah, Rasulullah cegah mereka. Lalu apa kata dia? Rasulullah datang, Rasulullah nasihati dia setelah dia selesai kencing, dia katakan apa? Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan. Ya Allah, rahmati saya dan Muhammad saja dan jangan rahmati seorang pun bersama kami berdua. Kenapa begitu? Marah, jengkel dia. Tadi dia tidak mau doakan rahmat kepada sahabat-sahabat yang lain karena mereka hardik dia. Jadi dia tidak usah. Ya Allah, rahmati wa Muhammad dan ya Allah, rahmati saya dan Muhammad saja, jangan rahmati seorang pun bersama kami berdua. Tapi Nabi apa nasihati dia? Nabi bilang, "Idzan
hajarta wasi'. Kalau begitu engkau telah mempersempitkan rahmat Allah yang luas. Ini kalau doa untuk semua. Jadi Nabi lakukan dia dengan lembut. Tapi antum tahu bagaimana sikap Nabi kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Ketika Nabi datang di rumah Aisyah itu ada horden yang bergambar makhluk. Apa yang Rasulullah lakukan? Tidak masuk di rumah Aisyah. Rasulullah pergi. Aisyah utus orang, Rasulullah nggak mau datang. Rasulullah boikot tahdir Aisyah radhiyallahu taala. Ya. Kenapa? Kenapa Rasulullah bersikap keras kepada Aisyah? Aisyah alimah, berilmu. Sementara Badui ini apa? Jahil. Maka kalau orang jahil diajari dengan lemah lembut. Kalau orang ngeyel, nah itu nggak bisa lemah lembut, ya namanya juga ngeyel. Ya, paham ya? Maka dari itu ulama mengatakan begini kepada kita, bahwasanya annahu la yu'da wa la yu'naf idza lam ya'ti bil mukhalafati istighfafan wa inadan. Orang bodoh kalau lakukan kesalahan itu tidak boleh disakiti, tidak boleh dikerasi, karena selama dia itu lakukan kesalahan itu bukan karena meremehkan atau bukan karena menentang. Paham sampai di situ ya, Pak? Paham ya? Nah, tapi kalau orang menentang, orang meremehkan, orang ngeyel, itu lain lagi sikapnya. Ya. Nah, sampai di sini paham ya, Ikhwan? Nah, wallahu a'lam bisawab. Kurang lebih hadis ini kalau Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani dalam Fathul Bari itu menyebutkan kurang lebih 20 faedah yang berkaitan dengan hadis yang mulia ini. Tapi di sini kita cuma bisa membahas beberapa saja di antaranya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita insyaallah taala. Saya mengatakan di sini ada kaidah yang paling agung yang dikatakan oleh para ulama, yaitu idza ta'aradat mafsadatani ruhiyya a'zamuha dararan birtikabi akhaffiha. Kalau bertemu dua mudarat, maka yang dilihat itu, yang dijaga itu mudarat yang paling ringan supaya dilakukan. Lakukan mudarat yang paling ringan demi mencegah terjadi mudarat yang paling besar. Iya, paham ya? Baik. Ilahuna ikhwana fiddin azani Allah wa iyyakum. Kita cukupkan pelajaran kita sampai di sini insyaallah taala. Kita cuma bisa baca satu hadis pada pertemuan ini insyaallah. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kita masuk pada hadis yang ke-13 di pertemuan berikutnya biidznillah taala. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.